Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah
bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan Ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dikasih Tuhan. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita di sini karena perlindungan Tuhan. Mari kita mendeklarasikan, membacakan Mazmur 91 dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Saya mengundang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita baca. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya dialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang merebah di sisimu dan 10.000 di sisi kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan dia dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini di tempat ini kita sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Di tempat
tempat ini tugas kita adalah menyanyi dengan sekuat tenaga apa yang kita bisa lakukan. Karena suara kita juga dari Tuhan, amin Bapak Ibu. Berapa bulan yang lalu, akhir tahun saya itu kena namanya radang pita suara, bukan radang tenggorokan ya, radang tenggorokan itu bisa karena flu. Radang pita suara dan dokter bilang itu saya nggak boleh ngomong minimal 6 bulan. Bayangin gak sih, nyanyi aja nggak boleh, gimana caranya nggak bisa ngomong minimal 6 bulan gitu. Dicek sana sini, saya ketemu minimal 5 dokter, semua prediksinya, obat-obatannya, hasilnya, karena apanya beda semuanya. Saya sampai pusing gitu, ya udahlah, oke. Perasaan yang di dalam Alkitab doang yang saya pernah dengar orang, yang pernah saya baca orang nggak bisa ngomong. Tapi hari ini saya ngalamin gitu ya, tapi nggak sampai 6 bulan sih. 3 bulan dokter, salah satu dokter bilang, Risma kamu harus belajar nyanyi. Walaupun pada saat itu saya dibully sama anak saya di rumah. Karena suara saya itu pasti false gitu ya, false maksimal gitu. Nah hari ini saya bisa nyanyi, nggak nyampe 6 bulan. Nggak cuma ngomong, saya bisa nyanyi, saya memuji Tuhan. Amin, haleluya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapkan kita untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari memuji Tuhan. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, amin, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga katakan dengan iman-Mu. Ada kebangkitan yang besar dengan iman, ada pemulihan dari kami. Karena ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus.
berani mendeklarasikan di Indonesia kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus. Aku percaya Tuhan kan ada kebangkitan, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus, yang berseru kepada Yesus. Aku percaya yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan kepada dirimu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekarang bilang pada dirimu, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku lagi. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi. Roh menyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu. Katakan kepada dirimu, dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu. Ayo para pelayan Tuhan, begini ya. Haleluya. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nyala-nyala
baik yang ada di Jumba pun yang melalui secara onsite di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh tim tugas hari Tuhan, dari WL Singer Tuhan, bahkan imam musik, semua yang sudah mengambil pelayanan hari ini Tuhan terlibat Bapak. Kiranya Tuhan Engkau memperlengkapi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk memberikan yang terbaik di dalam setiap pelayanannya. Juga kami tidak lupa berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Pak Andre Tuhan, yang akan memberkati kami dengan segala kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu berbicara hari ini Tuhan, untuk kami Tuhan tidak tinggal di dalam roh perbudakan, tapi kami mau bebas Tuhan, mau meninggalkan dan meninggalkan segala roh yang tidak baik dalam hidup kami, untuk kami terus Tuhan masuk dalam paradigma yang baru untuk layak di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pelayanannya, berkati juga pekerjaannya, berkati kesehatannya, juga keluarganya kami bawa di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa buat hamba-Mu gembala kami, Pak, gembala sidang kami, Bapak Niko Notara Harjo, juga wakilnya, Karayon kami Pak Beni Gunawan dan seluruh penggembalaan Rayon 1E Tuhan. Khusus kami berdoa Bapak buat hamba-Mu di tempat ini, Pak Gembala kami Pak Sunardi Bakri Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi, tambahkan hikmat marifat Tuhan, khususnya untuk menjalankan setiap visi-misi dari Tuhan, menyelesaikan amanat agung, sehingga melalui penggembalaan beliau di Pondok Aren ada penuaian jiwa, ada kesembuhan dan ada pemulihan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh aktivitasnya, pelayanannya, kesehatannya, bahkan keluarga besarnya kami bawa di dalam tangan-Mu Tuhan. Dari Ibu Jen, putranya Tuhan, semua kami bawa dalam tangan-Mu, menantu cucunya. Kuasa Yesus selalu menyertai keluarga hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gembala-gembala kul, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap kabit-kabit, guru-guru sekolah minggu, guru-guru GC, bahkan DM Tuhan. Biarlah Tuhan kami satu hati, ada unity untuk melayani di GBI Pondok Aren ya Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa untuk generasi Jeremia Tuhan. Biarlah Kau pakai anak-anak generasi Jeremia khususnya di tempat ini untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, bahkan memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun kondisi dan situasi mereka Tuhan. Kuasa-Mu melawat setiap mereka. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan. Bahkan mereka yang sedang berkekurangan Tuhan, buka tingkap-tingkap langit Tuhan. Yang mereka sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan, buka jalan. Yang terikat dilepaskan Tuhan. Dan biarlah mereka pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami serahkan Indonesia di dalam tangan-Mu, dari Sabang sampai ke Merauke. Shalom Indonesia, damai, belas kasihan turun buat Indonesia. Kami terus berdoa untuk kesembuhan COVID-19, pemulihan ekonomi secara global dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Bahkan kami ada kerinduan kami Tuhan untuk keamanan Indonesia Bapak, di mana kami Tuhan akan menyambut dirgahayu yang ke-77. Kami rindu di usia yang 77 ini Tuhan. Ada Indonesia yang benar-benar merdeka dan bebas Bapak. Ada yang Indonesia yang sejahtera, bahkan Indonesia yang rukun dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi tidak lupa berdoa untuk seluruh pemimpin kami, dari Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, seluruh kepala daerah, badan eksekutif legislatif kami dalam tangan-Mu, seluruh para menteri Tuhan, bahkan seluruh petinggi Polri dan TNI Tuhan, sampai RW lingkungan kami. Biarlah mereka Tuhan ada roh takut dan gentar sama Tuhan, ada kerjasama yang baik untuk memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga setiap anak-anak yang akan memberikan persembahan hari ini, baik persepuluhan, baik persembahan umum Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami naikkan doa kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bulan ini adalah kita memperingati hari-hari kemerdekaan Indonesia. Mari dari tempat ini kita mengundang hadirat Allah untuk daerah ini, untuk tempat ini, untuk wilayah ini. Biar kemuliaan Tuhan turun atas tempat ini. Katakan kepada Dia, hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan.
Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, namamu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembahmu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Doa kami Tuhan, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat kami rindukan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ayo minta sama Tuhan, selalu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, namamu di
dari wilayah kita di tempat ini kepadanya. Kami bawa sembah kami dari tempat ini Tuhan, dari kota ini Tuhan, dari negeri ini Tuhan, dari bangsa ini kepadamu. Ini doa kami dari kota ini, dari negeri ini, kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan Yesus, kepadamu Tuhan, kepadamu Yesus. Haleluya. Ini doa kami, biar hadirat-Mu memenuhi Indonesia, Indonesia Tuhan, Indonesia Tuhan, Indonesia, Indonesia Tuhan. Ini doa kami, ora basyakara labara labayase, lara nabala lara dora mana labayase, ora batakana labayase, tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya kami berdoa, kami berseru, kami memuji Engkau dari negeri kami Tuhan, dari Indonesia kepadamu Yesus. Ora batakana labaya senara labaya. Haleluya. Katakan kepadanya, biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu dari Indonesia. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkaulah yang layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Dari negeri ini Tuhan Yesus, dari tempat ini, biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkaulah yang layak terima puji, segala puji bagi. Amin. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Amin. Tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia. Mulialah nama-Nya. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu. Amin. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya dari Indonesia, masyurkan nama-Nya. Beri Dia hormat, muliakan Dia, muliakan nama-Nya.
generasi kami saat ini Tuhan. Mulialah namanya. Pujilah Tuhan, hai seluruh umatnya. Tinggikan Dia, masyurkan namanya. Beri Dia hormat, Dia agungkan Dia. Mewakili suku-suku setiap kita. Pujilah Tuhan, hai seluruh suku-suku Tuhan. Masyurkan namanya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia. Berkata Tuhan, pujilah Tuhan, hai seluruh umatnya. Masyurkan Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebebasan, kemerdekaan buat bangsa ini Tuhan. Buat bangsa Israel juga Tuhan. Buat bangsamu saat Musa mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Demikian juga kami Tuhan. Kau bebaskan kami dari keterikatan, dari perbudakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat pagi ini Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami Bapak. Buka pikiran kami, buka hati kami, dan berkati kami Tuhan Yesus. Hancurkan setiap tembok-tembok yang menghalangi kami untuk mengetahui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih. Siapa yang excited? Siapa yang semangat hari ini? Hari ini, bulan ini adalah bulan kemerdekaan Indonesia. Saya sudah lama pengen sharing ini. Mau pengen sharing ke Kul kah? Mau pengen sharing kemana kah? Saya pengen banget. Cuman waktunya belum tepat. Nah saat ini, saya pikir nih waktunya tepat nih. Dan Bapak Ibu yang ada di sini, yang mendengarkan di Zoom juga, saya harapkan menerima, mendapatkan sesuatu yang sama yang saya dapatkan. Amin. Ini kita bicara soal sejarah, jadi agak rumit, tapi mudah-mudahan kita semua terima, mendapat. Jadi nggak usah buka handphonenya, nggak usah buka catatannya, lihat aja di depan. Sebentar, maskernya turun. Ada isu nih. Oke, kita semua minggu lalu sudah belajar bagaimana kita tuh hubungan kita sama Tuhan itu diperbaiki. Hubungan kita sama Tuhan diperbaiki melalui Tuhan Yesus. Tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk keluar dari perbudakan. Karena keluar saja itu belum. Kita masih di padang gurun nih, benar? Bangsa Israel waktu itu keluar dari Mesir, tapi belum menuju tanah Kanaan. Masih di padang gurun. Nah ini yang menentukan. Apakah bangsa itu sampai ke padang gurun atau enggak? Kita baca aja tapi saya nggak akan bicarakan itu, saya bicara sesuatu yang lain. Di Yosua 14 ayat 6 sampai 12. Saya bacain aja ya. Jadi biar cepat saya bacain, Bapak Ibu bisa mendengarkan. Yosua pasal 14.
nggak dapat sinyal sebentar. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa. Muda sekali. Amin. Muda sekali. Enggak muda ya. Ini udah tua gitu. 40 tuh seperti saya gitu, 40 gitu. 40 tahun gitu disuruh Musa gitu. Hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama dengan aku, pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hatiku. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Jadi berapa tahun? Tadinya 40, terus sekarang 45, artinya 85 tahun. Ini stop di sini. Jadi Kaleb dia, saya buka aja lah ya, kan. Jadi Kaleb dia membuat CV, dia membuat resume. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, kalau mau ngelamar kerjaan, Bapak Ibu pasti membuat CV kan. Nah, Kaleb ini membuat CV yang sama. Dia tulisin CV-nya, dia tulisin resumenya, apa saja yang dilakukan, dan dia kasih ke Yosua. Dia kasih ke Yosua, dia bilang, ini loh yang saya bacakan tadi, itu resume perjalanan Kaleb. Dia buat CV yang diajukan ke Musa. Tapi ada sesuatu yang dia minta. Diajukan ke Musa. Kalau kita ngajukin CV ke perusahaan, kita pengennya kan kita diterima oleh kerjaan. Tapi ini Kaleb dia membuat CV, resume, dan dia kasihkan ke Joshua. Supaya ada permintaannya. Coba kita lanjutkan. Dari 45 tahun. Jadi Kaleb ini menunggu 45 tahun untuk mendapatkan tanah yang dijanjikannya. Kita lanjutkan. Sesuatu yang lama untuk ditunggu karena kesalahan orang lain. Jadi dia nunggu. Pada waktu itu disuruh kekuatan sebelum ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 40 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Firman Tuhannya biar di situ mereka. Yang umurnya 85 tahun siapa di sini? Saya mau tanya dulu nih. Ada nggak yang umurnya 85 tahun? Di sini nggak ada kan? Artinya kita nih masih di bawah Kaleb. Nggak ada beneran ya? 85 tahun? Nggak ada? Kita lihat Kaleb ini bukan Superman ya. Dia bukan Superman yang dia umurnya kekal gitu ya. Kalau kita nonton di Highlander gitu. Highlander terus kekal. Enggak, Kaleb ini sama kita. Sama saya, dia punya daging juga, dia punya tulang, dia punya takut juga, dia punya pikiran, tubuh juga. Dia sama-sama seperti kita. Kalau dia berumur, ya sama seperti kita. Berumur bukan berarti dia kuat terus. Tadinya dia umur 40 tahun seperti saya nih, masih strong. Tapi ketika 85 tahun, sama aja. Sudah tua. Saya memastikan itu ya.
Jadi jangan pikir Yosua ini masih kuat, oh Kaleb masih kuat juga kok, makanya dia menang. Enggak, dia tua. Tapi apa sih yang membedakan? Dia tua. Tapi enggak setua bapak ibu, salah. Tapi dia lebih tua dari bapak ibu semua, dari kita di sini. Tapi punya semangat yang luar biasa. Kenapa sih dia bisa begitu? Nah itu yang kita mau jelaskan. Ya, sekali lagi kita lanjutkan pembacaannya. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Ini resume yang ditulis oleh Kaleb. Aku masih kuat. Datang kan bapak-bapak. Ini gak usah disingkirin mereka. Datang yang umur 85 atau 70 tahun. Pak Sunardi, saya masih kuat melayani. Amin. Pak Sunardi, saya masih kuat. Kan kebanyakan dari kita, aku berserah Tuhan, ya udahlah hidupku gini, aku mau melayani, ya udah kalau pokoknya berserahlah aku sama Tuhan. Apapun yang terjadi aku berserah sama Tuhan. Ya berserah. Tapi begitu dikasih pelayanan mau enggak? Aku berserah Tuhan, aku mau pokoknya ikut kamu aja. Ya udah ikut, tapi kalau Tuhan suruh kamu melayani mau enggak? Masalahnya kan begitu. Dari kita enggak mau, oh belum waktunya, aku belum siap. Aku belum siap. Nah masalahnya gitu. Nah kita lanjutkan lagi. Belum sampai sini. Oleh sebab itu, sebelumnya mereka, pada waktu itu aku masih sama kuat sama pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bayangin, berperang dan untuk keluar masuk. Lanjut. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar bahwa pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Jadi dia akhirnya dikasih. Kaleb ini datang ke Yosua, dia permintaannya nggak main-main. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Selanjutnya, yang luar biasa. Selanjutnya, mereka sudah habis ya. Nah, kalau kita lihat Kades Barnea yang dia minta, jadi Kaleb itu dia ngasih resume ke Joshua supaya Joshua tuh mau setuju dengan permintaannya. Apa yang dia minta? Permintaannya nggak main-main. Saat itu bangsa Israel sudah menang dan sudah merebut tanah Kanaan. Dia sudah berada di tanah Kanaan. Tapi hanya 5 suku dari 12 suku yang sudah mendapat tanah perjanjiannya. 7 suku lagi dia malas-malasan, dia nggak mau, dia takut. Dia apalagi menghadapi Kades Barnea. Kenapa? Kades Barnea itu orangnya gede-gede. Itu dari segala tanah Kanaan, paling gede orangnya itu di Kades Barnea. Orang yang paling gede, tanah yang paling subur, pegunungan yang tinggi, dengan tekanan yang luar biasa, 3.000 kaki di atas permukaan laut, Kades Barnea. Itu tempat di mana Abraham memakamkan si Sarah. Dan Abraham dimakamkan di Kades Barnea. Makanya Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Karena itu tanahnya dulu punya Abraham. Jadi Kades Barnea ini tanah yang paling subur. Tapi Kaleb nggak takut gitu. Dia minta, dia kasih resume. Joshua aku kuat kok, aku masih sama kuat. Joshua lihatnya, ya kita mah udah kakek-kakek. Dia nggak gitu. Kita mah udahlah, kita ngurus cucu aja. Kita sini aja, kita ngopi-ngopi sini, ngopi-ngopi. Dia nggak gitu. Joshua memberkati Kaleb karena dia lihat roh yang ada di dalam Kaleb itu berbeda. Nah, firman mulai. Pernah nggak kita lihat elang? Sudah ada yang pernah lihat elang? Elang itu kalau terbang itu tinggi banget kan?
tinggi banget, sayapnya gede. Begitu dia membukakan sayapnya, itu gede. Terus tinggi banget. Tapi ketika elang itu dimasukkan dalam kandang, misalkan dalam kandangnya, terus ditaruh situ, terus ditaruh aja situ, nggak di apa-apaan. Dia mau terbang, nggak bisa. Dia mau terbang, nggak bisa. Lama-lama gitu. Saya nggak punya elang, ini bukan saya yang lakukan. Jadi jangan pikir saya kejam. Ini ada, saya baca aja, dia kasih kurungan gitu, terus elangnya mau terbang nggak bisa, elangnya mau terbang nggak bisa, akhirnya dia nyerah. Akhirnya dia pikir, ya udah aku memang nggak bisa terbang. Terus akhirnya lama di kurungan, terus akhirnya dilepas. Elangnya dilepas, kira-kira bisa terbang nggak? Ternyata nggak bisa terbang, karena dia takut. Dia cuma lihat lari. Padahal kita lihatnya, kamu elang loh, kamu elang gitu. Tapi dia nggak nyadar kalau dirinya elang. Dia nggak nyadar. Nah ini yang saya mau bagikan sekarang ini. Ingat, Bapak Ibu ingat nggak ketika Tuhan memilih bangsa Israel. Kan Tuhan itu kan mau memilih bangsa untuk mewakili, untuk mempresentasikan dirinya ke dunia. Dan dia pilih siapa? Bukan bangsa yang gede. Kalau Bapak Ibu kita diminta memilih, kira-kira Bapak Ibu diminta untuk membuat bangsa yang gede. Kira-kira Bapak Ibu milih bangsa yang gimana? Orang-orang yang seperti apa? Pasti kita milih yang kaya gitu kan. Terus yang sudah makmur, terus sudah kuat, pintar gitu kan. Kita pilih orang-orang itu untuk menjadi bangsa yang kuat, yang untuk mempresentasikan kita. Tapi Tuhan beda loh. Tuhan memilih satu orang. Dia memilih satu orang yang sudah tua dan punya istri mandul. Sudah tua, punya istri mandul. Berat. Tapi Tuhan pilih itu. Tuhan pilih Abram untuk menjadi bangsa yang besar. Tuhan memilih Abram dari sesuatu yang tidak ada, impossible, tapi dia jadikan bangsa yang besar. Kita sekarang lihat, wow ini bangsa besar gitu. Tapi kalau dulu, Abram nggak lihat. Dia hanya lihat, Tuhan kondisinya itu begitu. Aku punya kondisi seperti ini. Tapi Tuhan mintanya begini. Gimana? Nggak bisa ini. Kondisiku gini. Karena kalau Abram merasa kecil terus, kira-kira dia bisa nggak? Tuhan aku tuh kayak gini, istriku mandul, aku tuh udah tua, gimana aku bisa punya bangsa yang gede? Kadang-kadang kita begitu ya. Kadang-kadang kita begitu. Kadang-kadang apa ya? Tuhan ngasih janji ke kita, kau diberkati, terus maju ke depan, terus Pak Sunardi ngasih apa? Ngasih berkat gitu. Diberkati, datang ke gereja, begitu ada pemberkatan lari paling cepat. Tapi kok nggak berubah? Maksudnya kok beda gitu? Apa yang beda gitu? Nah, sama kayak Abram. Abram itu kondisinya, dia nggak lihat kondisinya. Kalau kita lihat kondisinya, aku nggak bisa apa-apa nih. Aku nggak pintar, aku biasa-biasa aja, aku nggak kuliah di mana-mana. Tuhan kok mau panggil aku sih? Aku nggak bisa apa-apa. Aku cuman lulusan apalah, SMP atau SMA gitu. Udahlah, apalagi SD, aku udah nggak bisa apa-apa. Sudahlah, aku nggak bisa Tuhan, nggak bisa gitu. Apalagi WL, nggak bisa Tuhan, aduh Tuhan gitu. Terus apa disuruh WL nggak bisa, asar nggak bisa, aduh aku nggak bisa, aku malu gitu. Dia merasa kecil terus. Itu yang dialami bangsa Israel waktu itu. Bangsa Israel tahu nggak? Ketika Musa mengirim 12 pengintai, yang datang itu 10 pengintai, dia bilang kabar buruk semua. Dia bilang, apalah kita itu seperti belalang. Orang-orang sana itu seperti raksasa. Bayangin, dia lihat dirinya sendiri seperti itu. Dia lihat dirinya sendiri. Jadi gini, fokusnya, ini quote, fokuskan apa yang Tuhan lihat dari kita yang menentukan. Bukan apa yang Tuhan lihat diri kita yang menentukan. Bukan. Tapi apa yang kita berpikir Tuhan lihat kita. Dong ya? Bukan
Apa yang Tuhan lihat kita, itu yang menentukan. Tapi kita berpikir apa tentang diri kita, tentang Tuhan melihat kita, itu yang menentukan. Contohnya cermin aja. Kalau Bapak Ibu lihat cermin, Bapak Ibu lihat siapa? Ketika kita lihat cermin, Bapak Ibu lihat siapa? Diri kita. Diri kita yang seperti apa? Kalau Bapak Ibu lihat cermin, kalau lihat, wah kamu gak bisa apa-apa gitu. Kamu udahlah di situ aja, udahlah kamu, aduh udahlah. Hari ini paling begitu-gitu aja udah gak bisa. Udah gak bisa, gak usah pelayanan juga, gak usah lah kerja di mana-mana, udah gak bisa. Pak Sunardi udah buka, siapa yang bisa bersihin AC? Gak ada yang mau. Udahlah aku gak bisa lah, aku gini. Dia merasa kecil terus. Dia merasa seperti belalang tadi. Dia nggak lihat cerminnya Tuhan tuh bukan nggak dia pakai. Coba kalau dia lihat cerminnya Tuhan. Coba kira-kira apa yang Tuhan lihat di cermin itu? Waktu kita bercermin, Tuhan lihat apa? Tuhan ya, bukan kita. Tuhan lihat apa di cermin itu? Kalau saya jadi Tuhan, gini. Bukan saya jadi Tuhan, maksudnya pasti Tuhan bilang gini, kamu spesial anakku. Kamu spesial, kamu udah tak pilih. Kamu untuk mewakili aku di dunia. Kamu itu aku gitu. Kamu itu aku untuk mewakili di dunia. Supaya orang-orang tahu Kristus di dalam kamu. Kamu itu aku gak mungkin meninggalkan kamu. Kamu itu aku anakku. Si anak bilang, aku gini-gini aja, udah tua juga, umurnya udah aku gak bisa apa-apa. Udahlah. Kamu jadi asar ya, udah Pak, gak usah lah Pak, aku malu-malu Pak. Kamu kerjain ya, nggak usah Pak, nggak usah. Kamu ini nggak usah Pak. Terus waktu doa aku berserah Tuhan, berserah. Begitu berserah sama Tuhan kan, tapi begitu Tuhan kasih tugas, Tuhan nggak usah lah Tuhan, nggak usah. Terus maksudnya berserah seperti apa gitu? Saya hanya bilang gini, kita semua tuh berharga di mata Tuhan. Kita semua tuh Tuhan mau meyakinkan kita tuh spesial. Kita tuh diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Walaupun sempat hancur hubungannya, gambar dirinya hancur karena dosa, tapi Tuhan udah perbaiki itu di kayu salib. Dia perbaiki itu di kayu salib dan bilang satu kali untuk selamanya. Ketika Tuhan lihat itu, dia lihat Yesus di dalam kita. Dia lihat Yesus di dalam kita. Iblis pasti gak suka, bener gak? Iblis pasti gak suka. Kamu kan banyak melakukan dosa. Kamu gak layak. Udahlah, kamu gak usah doa lah. Kamu udah jatuh terlalu dalam. Udahlah. Terus kita mengecil gitu. Kita mengecil. Begitu kita mengintai. Aduh, Tuhan dia raksasa. Aku seperti belalang. Seperti itu. Kalau kita gak tahu apa yang kita pikir, Tuhan lihat tentang diri kita. Jadi bukan apa yang Tuhan lihat diri kita. Karena Tuhan lihatnya elang. Tuhan lihat diri kita tuh elang. Cuman kita yang melihat diri kita, apa yang Tuhan lihat dari diri kita, itu yang kita gak sadar. Tangkap ya? Karena kita tuh sudah, iblis memang tugasnya begitu. Dia menghancurkan gambaran seorang Allah di dalam diri kita. Supaya kita gak bisa menjadi wakil Tuhan di dunia. Balik lagi ke Abram, tadi Abraham kan? Balik lagi, kita bicara soal sejarah nih. Walaupun dulu sejarah saya jelek sih, saya bisanya matematika. Tapi enggak, saya bisa gitu. Nah, Abram itu udah mandul, Abram itu udah tua. Jangan pikir zaman dulu masih muda dong, enggak. Abram itu udah tua. Dan bentar lagi udah mau meninggal gitu. Dari dibandingkan dengan itu ya. Udah tua, tapi Tuhan justru di situ Tuhan bilang, sesuatu yang mustahil akan terjadi. Dia menjadi bangsa yang lihat, bangsa yang besar. Tuhan bilang, sini Abram, kau lihat bintang-bintang di atas dan hitung. Abram hitung 360, 361, 362, banyak Tuhan gitu. Banyak banget ini, udahlah gak mampu hitungnya. Kau hitung lagi gitu. 372, 372. Tuhan lelah, Tuhan gak bisa ngitung gitu. Terus Tuhan bilang, sedemikian besarlah keturunanmu nanti. Terus dia percaya. Dia percaya. Oke Tuhan, aku percaya. Kita lihat ke atas, kita lihat Tuhan. Karena Tuhan tuh mau memberikan gambaran image kepada Abraham.
image-nya dia mau kasih. Makanya dia suruh lihat ke atas. Dan Abraham lihat ke atas. Dan akhirnya dia berubah. Dan dia percaya. Musa seperti itu juga. Nah, ini poinnya. Ini dagingnya. Tadi kalau hamburger itu apa? Tadi itu rotinya, sekarang dagingnya nih. Dagingnya itu gini. Saya baru tahu, dulu saya pikir Musa itu tidak masuk tanah Kanaan karena dosanya. Saya berpikir gitu terus, lama banget. Musa itu nggak masuk karena dia mukul tongkat ke batu. Saya pikirnya begitu terus. Kok kejam banget Tuhan ya? Gara-gara satu dosa terus dia ingetin terus. Dia ingetin, oh nggak layak kamu. Sampai akhirnya dia nggak boleh masuk tanah Kanaan. Dulu saya berpikir gitu. Tapi ternyata bukan karena dosa Musa yang menyebabkan Musa nggak bisa masuk tanah Kanaan. Tapi karena masih ada gambaran Mesir di dalam dia. Kita lihat pertama. Waktu Musa itu dibesarkan di dalam adat dan budaya orang Mesir. Ketika dia berumur 40 tahun, dia membunuh orang. Dia udah gede gitu ya. Terus ada yang berantem nih, orang Israel sama orang Mesir, berantem. Terus dia datang. Saya itu orang Mesir atau orang Israel? Dia kehilangan identitinya. Identitasnya dia hilang. Terus dia bunuh orang Mesir. Terus dia pikir orang Israel akan bela dia. Dia bunuh, gitu. Terus akhirnya dia pulang. Terus lagi berantem lagi. Waktu dia berantem orang Israel sama orang Israel, dia berantem, dia datangnya lagi, jangan berantem gitu. Terus orang Israelnya tuh bilang, siapa yang mengangkat kamu menjadi kepala atas kami? Si Musa langsung kaget, aku ditolak juga. Dia kaget, dia pikir dulu dia bunuh orang Mesir, dia dibela sama orang Israel. Tapi ternyata dia ditolak juga. Dia ditolak di Mesir oleh orang Mesir, dia ditolak oleh orang Israel. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia lari. Dia lari selama 40 tahun. Bayangin 40 tahun dia lari. Dia lari dan Tuhan manggil lagi dia. Tuhan manggil lagi, tapi ketika Tuhan manggil, dia bilang apa? 40 tahun loh. Dia merasa tertolak 40 tahun. Harusnya udah sembuh belum? Harusnya udah sembuh. Dia ditolak bangsa Mesir, dia ditolak bangsa Israel. Dia lari. Ketika Tuhan bilang, kamu yang akan menjadi wakilku untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan, oh my God, dia bilang. Ya Tuhan, siapa aku ini? Dia merasa kecil lagi. Siapa aku ini? Aku ini gak bisa bicara. Aku ini gak pasti bicara. Dia lihat diri dia. Dia gak lihat Tuhannya. Aku gak pasti bicara. Sama ketika 12 perwakilan bangsa Israel mengintai. Terus 12-nya balik ke Musa. Dia bilang apa? Yang 10-nya, enggak bisa. Kita tuh seperti belalang. Di sana tinggal orang enak yang gede-gede. Kita nih seperti belalang. Aduh, enggak bisa. Kita enggak bisa. Kata yang 10 tadi. Tapi kata si Kaleb sama Yosua bilang apa? Bisa, di sana tempatnya indah. Kita bisa. Tuhan sudah ngasih janji itu ke kita. Yang 2 orang tadi bilang, nah keputusan ada di mana? Di Musa kan? Musa tuh memegang keputusan. Dia bilang, dia lihat. Jadi suara mayoritas itu kadang-kadang gak benar. Benar gak? Suara mayoritas tuh kadang-kadang salah. Jadi jangan sampai kita lihat megang, ayo ambil undi. Siapa yang mau ikut? Tunjuk tangan. Kadang-kadang suara mayoritas itu salah gitu. Dan Musa karena masih melihat dirinya seperti itu, dia juga takut. Akhirnya dia bilang, ya udah, nggak sekarang deh, nggak sekarang. Akhirnya mereka menggembara selama 39 tahun
di padang gurun. Dia mengembara, mereka mengembara lagi rame-rame. Mengembara lagi, terus yang tadi perwakilan tadi meninggal semua. Sampai akhirnya yang lahir di mana? Yang lahir di padang gurun, yang masuk tanah Kanaan. Dan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb lahir di Mesir. Tapi dia bisa punya pandangan yang beda sama Musa. Akhirnya ketika dia lihat tanah Kanaan, Tuhan bilang ke Musa, kamu nggak bisa masuk tanah Kanaan. Karena kadang-kadang bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Tapi Mesir itu belum keluar dari diri mereka. Kadang-kadang kita tuh sudah dibebaskan dari perbudakan. Kita tuh sudah dibebaskan dari keterikatan. Tapi kadang-kadang kita yang mikir masih sama seperti itu. Kita masih mikir seperti apa yang kita lihat dalam diri kita. Bukan seperti apa yang Tuhan lihat dalam diri kita. Tuhan lihat kita elang. Tapi kita lihat diri kita mungkin burung pipit. Tuhan lihatnya elang. Jadi jangan berpikir Tuhan lihat aku spesial. Bukan. Masalahnya apa yang kamu lihat dalam diri kamu? Elang atau burung pipit? Kemudian mereka gagal masuk tanah Kanaan. Yang berhasil hanya Kaleb dan Yosua. Dan suatu saat Kaleb maju ke Yosua. Kekuatanku masih sama. Ini bukan berbicara soal kedagingan. Ini berbicara soal iman. Ini berbicara soal Tuhan sudah janjikan ini. Apa yang kuinjak dengan kakiku, itu diberikannya kepadaku. Aku mau dong. Aku ambil. Kata Kaleb. Aku ambil. Aku gak mau kehilangan. Aku ambil. Janji yang ditagih ke Yosua, itu janji yang diberikan Tuhan kepada Kaleb. Apa yang Bapak Ibu Tuhan janjikan, ambil. Jangan seperti elang tadi yang dikurung. Jadi, nah ini tadi dagingnya, sekarang rotinya lagi. Jadi selama 40 tahun, bayangin kalau gini ya, ceritanya gini nah, supaya lebih mudah gambarin. Saya seorang karyawan. Isu di kekaryawanan itu adalah isu ketika pensiun. Ketika pensiun yang kerjanya tiap hari datang jam 8 pagi, pulang jam 5. Setiap hari datang jam 8 pagi, pulang jam 5, datang jam 8 pagi, kerjanya begini aja, misalkan baut gitu, baut, tiap hari baut gitu, baut, kan produksi begitu kan, baut, begitu pensiun, dia bingung mau ngapain. Karena dia masih lihat dirinya di situ, lihat dirinya di sini. Sama kayak bos, dia punya banyak anak buah, ketika pensiun, force power syndrome katanya, itu masih menghinggap. Itu susah. Apalagi bangsa Israel, apalagi Musa, yang 40 tahun, yang dibesarkan di bangsa Israel, akan susah. Makanya dia nggak masuk tanah Kanaan. Karena Mesir itu masih, bukan berarti ini dia bukan, tanah Kanaan itu bukan surga ya. Tanah Kanaan itu janji Tuhan. Kalau surga pasti nggak akan ada perang dong di tanah Kanaan. Ini masih ada perang. Jadi bukan apa yang Tuhan lihat dalam diri kita, tapi apa yang kita pikir Tuhan lihat dari dalam diri kita. Itu yang menentukan. Jadi itu penting banget. Penting banget. Dulu tuh saya nggak bisa. Saya tuh kalau di depan umum malu gitu. Nggak bisa. Tapi sekarang apa yang Om Sunardi tugaskan saya ambil semua. Yes Tuhan, yes Om, yes Om, yes Om gitu. Oke Om, yes Om gitu. Yes. Sampai kemarin istri saya diopnam 2 minggu, akhirnya saya nggak bisa. Tapi saya udah nyiapin, dan akhirnya saya nggak bisa dan digantikan oleh Pak Paruhum karena memang saya harus diisolasi gitu. Tapi itu udah 4 minggu yang lalu ya. Jadi saya udah sembuh, udah kembali, jadi nggak usah takut. Ini juga jauh kita jaraknya. Jadi dulu kan tanah Kanaan itu kan dibagi-bagi menurut undian ya, tahu nggak? Jadi ada 2 baki yang satu itu nama bangsanya,
baki yang satu tuh garis tanahnya. Jadi waktu diundi, bangsa ini dapat apa gitu ya, bangsa ini dapat apa. Tapi Kaleb tuh beda, dia memang beda tuh. Dia kayak apa? Dulu tanah ini pembagian, tapi aku nggak mau lihat ini, aku mau Ganes Barnea, aku mau Ganes Barnea, padahal bukan bangsa dia yang dapat loh. Aku mau Ganes Barnea, karena nggak ada yang nyentuh itu Ganes Barnea. Pada takut itu semua. Jangan kira begitu bangsa Israel tak masuk tanah Kanaan, mereka dapat semua ya. 5 dari 7 yang udah dapat, 7-nya nggak mau karena takut semua. Dan dia bilang, ini Ganes Barnea nggak ada yang ngurus ini, nggak ada yang ngambil nih. Sebagai informasi Bapak Ibu, Kaleb itu dari bangsa Yehuda, dari suku Yehuda. Dia bilang, serahkan Ganes Barnea kepadaku, aku bisa. Kekuatanku masih sama, kata dia, supaya disetujui. Dia bilang, kekuatanku masih sama, kasih Ganes Barnea. Padahal orangnya gede-gede dan bangsa Israel takut semua untuk ngerebut. Dia bilang, serahkan Ganes Barnea kepadaku. Akhirnya Ganes Barnea itu ada pokoknya tanah yang tinggi, dataran tinggi, terus subur banget. Itu akhirnya jadi milik Yehuda. Yehuda itu dapat Bethlehem, Ganes Barnea, sama satu lagi saya lupa tuh. Itu kota-kota besar yang didapat. Yang didapat si Kaleb. Kota-kota besar. Bayangin apa yang dijanjikan Tuhan kepada Bapak Ibu. Apa yang dijanjikan kepada Tuhan? Gini ya. Semakin besar kotanya, semakin besar tantangannya, itu membuktikan betapa besarnya Tuhan kita. Benar nggak? Semakin besar masalah kita yang kita harus hadapi, itu membuktikan betapa Tuhan itu besar. Betapa Tuhan mau bekerja besar di dalam hidup kita. Jadi waktu Kaleb bicara, Kaleb tuh nggak minta mobil mewah, nggak minta kerjaan bagus, nggak minta ini, dia minta tantangan. Dia lihat nggak ada yang berani, dia minta tantangan. Dulu saya udah mengalami Tuhan, sekarang aku mau mengalami lagi. Aku mau mengalami tantangan itu, makanya dia minta Ganes Barnea. Kaleb Ganes Barnea kasih sama aku, akhirnya dikasih sama Yosua. Jadi jangan lihat diri kita seperti yang kita lihat. Jadi sebetulnya ada 3 pandangan terhadap diri kita. Yang pertama, Tuhan melihat kita, benar ya? Yang kedua, diri kita melihat kita. Yang ketiga, orang lain melihat kita, benar nggak? Ada 3 pandangan kan? Tuhan melihat kita seperti apa? Spesial, bagus, oke. Kita melihat diri kita seperti apa? Orang lain melihat diri kita. Kalau orang lain melihat diri kita, apa yang dilihat? Biasanya kekurangan lebih dominan gitu. Bapak Ibu kalau membaca beritanya soal hal-hal yang negatif atau positif? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu nggak baca berita yang tanah subur di mana, terus usaha yang makmur di mana, terus pekerjaan yang berhasil di mana, kota yang makmur di mana? Kenapa nggak baca itu? Kenapa bacanya Sambo? Ketawa semua. Berarti semua baca yang sama gitu. Kenapa bacanya, oh ini ada apa-apa dengan putri gitu. Kenapa? Karena pandangan orang lain terhadap kita terkadang negatif. Banyak yang negatifnya. Kalau kita pegang pandangan orang untuk diri kita yang hancur. Benar nggak? Kita yang hancur. Kamu nggak bisa, kamu nggak usah, kamu ini, gini. Kalau kita nggak bisa punya pribadi yang kuat, gampang banget orang ngancurin kita. Caranya gimana? Kita bayar aja orang. 1, 2, 3, 4, 10 orang ya. Kata-katain dia. Kata-katanya nggak langsung. Hari pertama, oh kamu jelek banget sih. Wah. Hari kedua, kamu egois banget sih. Wah. Hari ketiga, kamu nggak bisa apa-apa. Wah. 10 orang bilang gitu. Kira-kira dia berpikir apa? Kalau pribadinya nggak kuat, dia akan pegang itu sebagai suatu kebenaran. Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak memakai cerminnya Tuhan,
kita pakai cerminnya orang lain, kita yang hancur. Makanya, apapun yang orang lain bilang, aku spesial di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat aku spesial. Hubunganku sama Tuhan sudah dipulihkan. Aku spesial di mata Tuhan. Aku anaknya Tuhan. Aku merepresentasikan Tuhan di dunia. Aku harus bertindak sebagai wakil Tuhan di dunia. Anaknya Tuhan, anak raja di dunia. Aku harus menjadi anak raja. Sikapku harus seperti anak raja. Itu pandangan yang benar. Gak akan tergantikan. Begitu 10 orang kita bayar tadi. Kamu gak bisa apa-apa. Sorry ya. Cerminku cerminnya Tuhan. Main gak? Cerminku cerminnya Tuhan. Bukan kamu yang nentuin hidupku. Cerminku cerminnya Tuhan. Aku spesial. Aku bisa melakukan banyak hal dengan Tuhan. Itu yang dilihat Kaleb. Itu yang dilihat Kaleb. Dia gak lihat 85 tahunnya. Aduh 85 tahun kan enaknya duduk-duduk ngopi gitu ya. Main catur. Tapi dia enggak. Kasih Kades Barnea. Dia minta tantangan. Yang paling gede, yang paling ditakuti anak-anak muda. Dia ambil. Yang paling ditakuti anak-anak muda loh. Zaman itu yang paling tua Yosua dan Kaleb. Semuanya meninggalkan. Tinggal orang-orang muda tapi mereka takut. Kaleb datang ke Yosua. Kasih Kades Barnea. Yang paling gede tantangannya. Dia ambil. Dan akhirnya menjadi milik pusaka dia. Jangan sampai cermin kita, saya punya cermin di rumah, cerminnya tuh kotor gitu ya. Udah lama pengen bersihin tapi nggak bersih-bersih. Yang gede itu kan kotor tuh. Kalau lihat cermin kayaknya ada yang kurang gitu ya. Jadi jangan pakai. Cerminnya itu berapa jam Bapak Ibu menghabiskan waktu di depan cermin? Kita tuh fokusnya terkadang ke penampilan, memang itu penting ya. Kita pakai cermin itu untuk penampilan, tapi firman Tuhan, ini Alkitab harusnya saya bawa. Tapi Alkitab adalah cerminan yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Kalau kalian mau tahu diri Bapak Ibu seperti apa, baca Alkitab. Baca Alkitab, itu menceritakan, itu cermin kita. Kalau kita mau lihat cermin kita, apa yang Tuhan katakan tentang kita, lihat Alkitab. Kita pakai cermin di rumah 20 menit, kadang-kadang kan ada yang luntur, ada apa ya. Tapi kita nggak pakai Alkitab sebagai cermin kita. Padahal itu yang paling penting. Jangan sampai kita menggunakan cermin yang lain. Banyak, tapi kan Kak, aku banyak kekurangan, aku lahir dari kekurangan, aku lahir dari kelemahan, aku nggak pintar, tidak sekolah tinggi. Itu nggak ngalangin Bapak Ibu untuk mendapatkan janji yang Tuhan kasih. Itu nggak menghalangi Bapak Ibu untuk mendapatkan Kades Barnea. Musa juga bilang, aku nggak pandai bicara, tapi Tuhan pakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tapi dia nggak masuk karena Mesir masih ada dalam diri dia. Jadi jangan jadikan masalah sebagai cermin kita. Jangan jadikan kekurangan kita jadi cermin kita. Tapi pakai cerminnya Tuhan menjadi kita. Jadi satu hal, penerimaan orang itu bukan berkat Tuhan ya. Bukan berkat Tuhan. Tahu gak? 10 dari 12 orang misalkan nerima kita, itu bukan berkat Tuhan. Saya jelasinnya agak susah nih. Jadi penerimaan, kalau kita pikir, banyak orang terima kita, senang sama kita, terus itu berkat Tuhan, bukan. Kita bisa aja, orang lain terima kita kasih orang uang semua, jadi berkat kita kan. Jadi penerimaan orang terhadap kita, itu bukan berkat. Tapi yang menjadi berkat itu janji Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Bukan pandangan orang. Bukan pandangan orang yang mempengaruhi kita, tapi janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang kita, bukan penerimaan orang yang menentukan kita. Seperti Musa tadi ditolak sana sini dan dia akhirnya lari. Bukan itu yang menentukan kita. Jadi Bapak Ibu, saya udah lama pengen nyampein ini. Karena saya berharap banget kita semua punya pandangan yang sama.
kita semua punya pandangan yang benar-benar Tuhan pengen. Kalau kita lihat elang, gregetan gak sih? Elang tadi, kamu tuh bisa gitu. Kamu tuh bisa terbang gitu. Supaya elang itu ngerti gimana? Ya, jadi elang dulu. Baru dia ngerti gitu. Baru bicara bahasa elang. Itulah, ilustrasinya begitulah. Itu ya ilustrasi kenapa Tuhan turun ke dunia untuk merepresentasikan Allah Bapa supaya kita kenal Allah Bapa yang gak kelihatan itu dalam diri Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus meninggal dan naik ke surga, dia merepresentasikan dirinya kepada jemaatnya. Siapa? Kita. Kita itu representasi ya Tuhan. Saya mau bilang itu aja. Bahwa Bapak Ibu itu spesial di mata Tuhan. Bapak itu, Ibu itu punya kayak apa ya? Kayak film apa ya? Yang punya kekuatan tapi nggak sadar dia punya kekuatan. Istilahnya gitu lah ya. Bapak itu punya hak khusus tapi nggak sadar misalkan hak khusus itu. Kalau Om Sunardi bilang terima, terus sadar, ubah paradigma dalam cara berpikir kita, ubah. Sehingga kita tahu bahwa kita punya kekuatan besar, bahwa kita punya kuasa, bahwa kita punya apa yang Tuhan lihat dalam diri kita. Kita spesial. Terakhir dari saya, jadi seperti Kaleb tadi, dia nggak lihat umur. Seperti kita, dimanapun situasi kita, ketika kita, misalkan situasi kita di bawah, Tuhan kasihnya di atas, janji Tuhan pasti di atas kan? Nggak mungkin dia janjikan di bawah. Kalau di bawah bukan janji namanya. Pasti dia ngasih tinggi kan? Tapi kondisi kita, situasi kita di bawah, benar nggak? Kadang-kadang sama seperti Abraham tadi yang saya ceritakan, ketika Tuhan ngasih janji sama Abraham, kondisinya Abraham di atas atau di bawah? Di bawah. Situasinya di bawah. Kondisinya di bawah. Tapi ketika dia lihat bintang-bintang, dia percaya, itu yang buat siapa? Mulut itu siapa yang buat, kata Tuhan ke Musa. Artinya, apapun kondisi Bapak Ibu, situasi Bapak Ibu sekarang, itu nggak menentukan apakah Bapak Ibu mendapat atau nggak mendapat janji Tuhan. Apapun kondisi Bapak Ibu, sekarang kata Kaleb, sekarang berikan Hebron, padahal umurnya sudah 85 tahun ke atas. 85 tahun. Di sini belum ada yang 85 tahun. Saya pikir kita adalah anak muda dalam Tuhan. Perbaiki cara berpikir kita tentang Tuhan berpikir tentang kita, itu yang menentukan hidup kita. Bukan apa yang Tuhan lihat dalam diri kita, tapi apa yang kita pikirkan tentang Tuhan lihat dalam diri kita yang mengubah hidup kita. Bukan orang lain, bukan diri kita yang melihat, tapi apa yang Tuhan lihat dalam diri kita. Kita berpikir seperti itu. Itu yang menentukan hidup kita, bisa mendapatkan janji atau enggak. Mari kita berdiri semua, kita akhiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk paradigma yang baru, kebenaran yang baru yang Kau berikan kepada kami. Ubah cara pandang kami terhadap diri kami. Kami mau memakai cermin yang daripada Tuhan. Kami mau memakai cermin yang daripada Tuhan. Supaya kami bisa melihat diri kami sebenarnya. Supaya kami bisa melihat bahwa kami spesial di mata-Mu. Supaya kami bisa melihat bahwa kami merepresentasikan Engkau dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus, gak ada yang terkecuali. Berkati kami semua yang di tempat ini Tuhan Yesus. Ubah cara pandang kami, paradigma kami melihat diri kami sendiri. Kami orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang spesial di mata-Mu. Orang-orang yang Kau pilih, orang-orang yang Kau tentukan sampai akhirnya. Kami sudah mengawali dengan roh, dan kami mau mengakhirinya dengan roh.
Berapapun umur kami sekarang Tuhan, berapapun situasi kami sekarang, apapun kondisi kami sekarang, kami gak akan lihat kekurangan kami, kelemahan kami, tapi kami melihat Engkau. Cara Engkau melihat ke kami, itu yang kami pakai. Itu yang menentukan hidup kami selanjutnya. Beri kami Kades Barnea Tuhan. Kami percaya bersama Engkau kami dapat menanggung semuanya, kami dapat melalui semuanya, kami boleh memenangkan peperangan itu. Berkati kami semua Tuhan Yesus, supaya kami dapat mendapatkan janji yang daripada Tuhan, tanah Kanaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami minta Tuhan, semua perangkap-perangkap kami Tuhan, semua keterikatan kami, perbudakan yang ada dalam hidup kami, Kau lepaskan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan darah-Mu Tuhan Yesus, Kau lepaskan kami dari perbudakan Tuhan. Kau lepaskan kami dari keterikatan Tuhan Yesus, karena kami merepresentasikan Kau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang memerdekakan kami, yang memerdekakan kami, membersihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya berkata, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Silahkan duduk sebentar saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Untuk itu mari merubah saudara setiap kita bahwa seperti Mas Andre katakan, pada saat kamu lihat cermin, kamu melihat Yesus dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Firman Tuhan mengatakan, Christ in you, the hope of glory. Amin. Kalau Yesus ada di kehidupan kita, kemuliaan Tuhan akan memenuhi kita semuanya. Amin. Ya, kita bangkit sama-sama berdiri saudara, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Sebelum kita terima berkat daripada Tuhan, saudara, saya rindu. Dari tadi Mas Andre sampaikan firman Tuhan ini, saya tahu firman Tuhan ini juga memberkati saya luar biasa. Saya sudah baca bukunya, namanya Give Me This Mountain. Bagaimana Caleb untuk menerima saudara gunung ya Hebron. Dikatakan Give Me This Mountain, Garib berikan saya pada saat dia usia 85 tahun. Dan saudara tahu, untuk itu saudara, jadi jangan lihat dirimu dengan siapa engkau, tapi lihatlah Yesus yang ada di kehidupan saudara. Amin. Pada saat Bapa di surga melihat saudara dan saya, dia melihat jemaat-jemaat Pondok Aren, dia tidak melihat engkau, tapi dia melihat Yesus yang ada dalam kehidupan kita semuanya, yang menyempurnakan dari segalanya saudara. Amin. Untuk itu saya minta ayatnya, sebentar kita baca saudara ayatnya ya, 1 Yohanes 4 ayatnya ke-17 ya. Tolong kita baca sama-sama 3, 2, 1 biar kita mau baca ini dengan penuh keberanian saudara. Ya, 1 Yohanes 4 ayatnya ke-17. Ya, sebelum kita terima berkat daripada Tuhan. Apa dikatakan? 1 Yohanes 4 ayat ke-17. Ya, kita baca sama-sama. Bisa dilihat ya, kan kita baca keras-keras. 3, 2, 1. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam diri kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian dan percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, demikian juga di dalam dunia ini. Amin. Demikian juga saya di atas muka bumi ini. Ya, kata sama seperti Dia, itu present tense. Saudara yang membutuhkan kesembuhan pagi hari ini, kalau kamu tahu Yesus tidak sakit di surga, siang hari ini kau tidak sakit di atas muka bumi ini. As He is, so are we in this world. Amin. Kalau Yesus tidak susah di surga sana, hari ini engkau juga tidak susah. Amin. Karena sama seperti Dia, demikian saya di atas muka bumi ini. Amin. Mari tundukkan kepalamu. Oh nama naralala, oh nama naralala. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia pasti menepati janjinya. Firman Tuhan yang kita sudah dengar, saya percaya sangat memberkati kita semuanya. Sebagaimana kenapa apapun yang kau hadapi, mungkin hari-hari ini kau berada pada titik yang terendah. Seperti Abraham dengan Sarah tidak mungkin mendapatkan turunan. Tapi pada saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat langit. Tuhan mengatakan, hitunglah bintang-bintang di langit. Pada saat mengangkat kepalamu, engkau melihat salib Kristus. Ada pertolongan Tuhan di sana. Ada Dia di sana
yang sudah memberikan hidupnya bagi kita semuanya. Kalau Yesus tidak susah, Yesus bersuka cita di sorga, engkau juga bersuka cita pagi hari ini. Kalau Yesus tidak sakit di sorga, kalau Yesus jantungnya sehat di sorga pagi hari ini, jantungmu pagi hari ini sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, nama naralaba-laba. Kalau Yesus tidak punya tekanan darah tinggi di sorga, pagi hari ini engkau tidak punya darah tinggi karena disease. Bagaimana dia di sorga, sama engkau hari ini di bumi. Oh, nama naralaba shika, nama naralaba ya naralaba sharalaba ya naralaba. Untuk itu saudara, apa yang kita lakukan? Receive, terima janji Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Terima janji Tuhan dalam kehidupanmu. Oh, nah engkau berharga, engkau sangat Tuhan sayangi. Haleluya. Terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Masuk dengan penuh keberanian. Oh, haleluya. Katakan kalau Tuhan Yesus sehat pagi hari ini, dia sudah bangkit dari kematian. Kalau dia sehat, saya juga sehat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, iblis hanya yang mendustai dari Taman Eden, memutarbalikkan. Engkau tidak disayang Tuhan, engkau tidak punya kemampuan apa-apa. Pagi hari ini kalau Yesus kuat, pagi hari ini terima kekuatan daripada Tuhan, terima kesembuhanmu pagi hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan mau diperbudak, jangan mau ditipu dengan kuasa kegelapan. Dia yang tidak pernah berubah. Christ in you, the hope of glory. Yesus ada dalam hidupanmu, Yesus ada dalam hidupmu. Engkau akan berjalan. Oh, seperti Kaleb mengatakan, give me this mountain, berikan Hebron. Karena ada Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, kita percaya Tuhan, janji-Mu sudah digenapi dalam kehidupan kami semua. Berangkat kedatangan-Mu di hadapan Tuhan, pulanglah terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita semuanya dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kami semuanya, menghadapkan wajahnya bagi kita semuanya, memberikan shalom, damai sejahtera bagi semuanya yang Kau sayangi, semuanya kita cintai. Membuat apa yang kita perbuat semuanya Tuhan buat berhasil. Mata pencarian, pendidikan, sekolah, usaha, semuanya Tuhan buat berhasil. Menjauhkan kita semuanya segala macam mara bahaya. Menjauhkan kita semuanya segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun, Omikron dalam bentuk apapun, sakit penyakit dalam bentuk apapun, semuanya Tuhan sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah adalah Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bersinti manis Roh Kudus menyertai kita semuanya di siang ini dan sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin saudara. Engkau yang termulia di bumi di surga.